Halo teman-teman, selamat datang lagi di podcast gue. Hari ini gue kedatangan tamu yang setara teman-teman. Berat. Kalau gue di grup Impen itu sering dibully, dihina, dicaci maki. Orang ini tidak ada track record bulinya. Bersih, setara selalu dipuja-puja oleh semua orang karena orangnya sangat menginspirasi, guys. Dan siapakah orang tersebut? Pasti kalian semua udah pada kenal. Nggak mungkin nggak kenal. Gue aja ngonten gara-gara dia ngonten. Gue terinspirasi sama dia. Kita sambut teman-teman Pak Sandika Galih. Keren banget nih, idola kita semua, idola Aing, Bapak Aing ini. Nih abis ini pasti rame. Rame. Berarti bukan penghuni Impen. Karena yang paling banyak dijadikan meme itu salah satunya saya. Masa sih? Saya kira saya udah yang paling terpuruk, Pak. Saya sedih banget. Mau berhenti ngonten tapi diajakin ngonten lagi sama teman-teman gue ini. Ya, baik lagi teman-teman sama teman saya. Ada Opan, ada Sidik. Bintang tamunya Pak Sandika Galih dan ini brand-brand kita teman-teman bisa lihat. Jadi kita semua ini seorang pengusaha di bidang IT aja. Anjay. Oke. Anjay. Terima kasih Pak sudah menyimpan logo saya di situ. Oh iya dong. Ini keren banget kan posisinya. Logonya bersebaran di mana-mana ini. Kayak nggak ditata gitu ya kalau dari segi UI UX ya. Ini kalau lagi datang acara, gue sama Pak Sandika tuh jomplang, Pak. Kenapa? Karena pasti yang didatengin lebih banyak Pak Sandika. Yang dimintain foto ya. Kayak udah ada protokolernya ya kalau Pak Sandika datang ya. Iya. Diatur biar smooth semua. Soalnya lu pakai baju lurah Pak kalau acara. Oh iya, Pak. Shh, jangan. Kita cut ini. Pan nanya Pan. Oke, thank you Pak Sandika udah datang ke podcast kecil kita ini bersama bro-bro yang ganteng-ganteng ini ya. Coba senyumin dulu. Jadi kita hari ini mau diskusi sebenarnya. Background kita kan sebenarnya entrepreneur dan Pak Sandika kan fokus di pengajar ya atau dosen atau di universitas. Jadi kita mau ngobrol seputar apa sih yang bisa di-enhance, di-improve dari lulusan-lulusan kita yang dari kampus untuk masuk ke industri atau siap di industri gitu. Jadi kita akan discuss seputar hal tersebut dan mudah-mudahan dapat insight sebenarnya point of view dari akademisi itu seperti apa sih sama industri gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa nolong teman-teman ya yang masih kuliah, yang menjadi domba-domba tersesat itu yang masih linglung kan nongkrong di kantin, nongkrong di musola, tidur tuh punya pencerahan bahwa after mereka studi selesai mereka punya hope apa sih. Sebenarnya discuss hari ini tuh ke sana. Yang nanya-nanya Bang kalau Laravel bagus enggak gitu kan biasanya yang Bagusan si A atau Laravel. bagusan si A atau Laravel. Bang. Terakhir juga ada yang pas di Bogor kemarin itu bisa nggak bikin AI pakai PHP gitu kan? Iya. Bisa lu nyalain aja SMPP ya. SMPP lagi. Anda menggali lubang sendiri. Nyari rusuh. Iya, apalagi sekarang itu kan tadi ya gue nambahin Tovan ya. Apalagi sekarang tuh kan apa ya, beda zaman sama kita lah. Zaman dulu kan kita agak terbatas secara informasi. Jadi pengetahuan di teknologi itu cuman ya itu aja gitu. Sekarang kan udah terbuka ya. Terutama email tuh bisa ngirim file banyak. Karena zaman dulu kita pernah ngirim email ya karena cuma 2 MB. Iya, terbatas. Akhirnya tugas gue sama Sidik gue upload di body email. Kata dosennya, ini ada yang ngirim nih tugas tapi di body email. Dan tidak seperti itu, tidak punya etika gitu kan zaman dulu. Nah, gue balik lagi. Jadi itu kan sekarang udah banyak nih sampai AI lah, data lah, ada analytics lah, ada machine learning lah, ada web lah, ada mobile lah, ada VR lah, ada XR lah. Nah, pertanyaannya gimana sih mahasiswa itu biar tidak tambah pusing ya, karena tadi tambahannya Tovan kan makin tersesat lah mereka kalau mereka nggak tahu nih sekarang dengan keterbukaan informasi yang sangat luas sekarang. Mungkin kenalin dulu Pak Sandika. Udah kenal sih sebenarnya orang-orang sih. Sebelumnya terima kasih ini podcast abang-abangan ya. Saya udah lama banget nggak pernah diundang ke sebuah podcast lagi gitu. Kayaknya udah lebih dari 2 tahun nih. Masa Pak? Nah, iya, betul. Ya udah minggu depan lagi deh. Jangan. Terima kasih udah diundang ke sini ya. Saya nonton episode-episode sebelumnya itu tamu-tamunya panutan-panutan saya semua ya. Ada disandingkan dengan Prof Johan. Berat Pak. Ada Om Rendra. berat Semua itu tamunya. Terima kasih. Apakah Bapak tidak sadar Bapak ini juga besar? Ini tapi dibanding 2 itu nggak ada bapaknya. Oke. Nah, menjawab tadi pertanyaan Sidik sama Opan ya. Sebenarnya itu pertanyaannya cukup berat ya. Karena kan problemnya
udah mah beda zaman ya. Zaman tuh kan pasti berubah terus ya, karakteristik anak-anak tuh pasti ada perubahan. Mungkin nanti saya juga mau minta insight dari teman-teman kan, nerima karyawan tuh berubah kan setiap zaman. Exactly. Cuman tadi balik lagi ke situ, apalagi sekarang banyak banget bidang gitu ya. Teknologi makin maju, bidang makin maju Dan makin beragam. Dulu aja anak-anak tuh kebingungan karena sebenarnya problem utamanya yang saya alami ya, mungkin ini nggak bisa digeneralisasi ke semua mahasiswa ya. Masuk kuliah aja tujuannya mereka belum tahu gitu mau ngapain. Saya pernah survei karena kan saya ngajar anak semester 1 ya. Jadi di pertemuan pertama tuh setelah kenalan kita ice breakingnya tuh saya nanya, kenapa kalian masuk IT gitu? Kepleset pasti gitu Enggak, hampir ya di atas 70% lah disuruh orang tuanya. Gitu. Jadi mereka sendiri tuh nggak tahu sebenarnya di dalam, jangankan di dalam dunia IT itu apa. Ya, mereka milih kemana aja mereka tuh nggak tahu. Jadi disuruh katanya harus katanya bagus bisa gitu. komputer gitu ya. Berarti ini relate kayak DM di IG gua, Pak. Jadi Pak David, anak saya kira-kira sekolahnya apa ya? Saya ingin seperti Pak David. Anak saya sekolahin IT aja, buset, gara-gara gua. Jadi kayak, Nang, kamu sekolah IT aja, Nang, biar kayak Pak Sandika Gali, biar kayak. Iya betul. Jadi kayak gitu ya. Mereka disuruh dan mereka nggak ngerti masa depannya mau apa dan nggak tahu. Ya mereka ngikutin aja sebagai anak yang berbakti gitu kan. Oke, nurut aja. Kayak ini general deh Pak Sandika. Nggak cuma di tempatnya Pak Sandika ya. Kalau bisa kita survei mahasiswa sekarang, gua rasa sih paling banyak karena mereka no idea. Mereka cuma lihat tren IT doang. Tapi misalkan kalau dokter ya, kalau dokter kan gue understand banget karena family-nya dokter biasanya ya bro. Atau memang dia pinter lah. Terus kalau hukum biasanya family-nya juga hukum. Atau family-nya memang sering berurusan dengan orang yang ngerti hukum. Jadi anaknya di sekolahin. Tapi kalau IT ini kan rata-rata orang tuanya bukan IT bro. Betul. Iya kan? Betul. Beda kan? Betul. Saya kesasar sama Tovan masuk IT. Dia tadinya mau jadi tentara. Iya kan? Bisa ke tentara gue awalnya. Iya. Cuma nggak lolos. Sama. Dia kimia dia kalau nggak salah kimia. Iya kimia gue. Karena gue kepleset masuk SMA kimia, SMA-nya gue fokus nilai paling bagus kimia Pak. Iya. Pengen masuk UI nggak dapet Pak, masuknya dapet UI plus N kan. Win. Semester 1 aja dia nggak bisa bedain antara software sama hardware. Sebodoh itu Pak gue. Iya. Prosesor sama gue tambah ya, prosesor sama memori aja gue nggak tahu Pak. Iya. Jadi kecemplung. Jadi kalau zaman kita seperti itu berarti masih relate sampai sekarang. Masih relate sampai sekarang. Tapi kalau gue untungnya enggak, gue emang dari SMA sombong nih ya, juara olimpiade komputer OSN dulu. Jadi kan masuk emang udah tahu. Beda auranya beda. OSN beda kayaknya. Makanya kalau gue ngebayangin anak-anak yang kayak gitu yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba dapat pelajaran C# kayak include STDOH gitu kan. Nah, lu pernah include STDOH enggak? Stadion gue namanya include itu waktu pakai board studio kan. Gue pakai board C++ tuh kan. Iya kan board C++ kan. Jalan kan? C++ kan tuh. Itu gue tulisnya ada include, dia nulisnya kan di depan kan, namanya juga ngoding pertama kali kan buat Hello World kan, include dia stadion, gue keceplosan kan tuh include stadion.h, terus gue terus bawah gitu kan, ada konio.h kalau nggak salah gitu kan, terus ke bawah bikin main segala macam, terus gue compile kok nggak jalan-jalan, terus asisten dosen itu datang ke gue kan, Mas ini bukan stadion Mas, studio. Dulu mana ada linter kan? Nggak ada auto completion tuh nggak ada. Itu dia pakai Notepad plus. Iya, itu gua pakai Borland C++, Pak. Oh, Borland ya. Skill sangat diuji itu, skill penelitian sangat diuji. Pak Sandika tadi apa? Studio masukinnya. Gua stadion. STDU apa kan? Nggak make sense kan? Benar. Kita nggak dikasih tahu kalau itu standar input output kan? Iya, standar input output. Nah, kenapa sih Pak sebagai edukator ya kan, Bapak edukator? Kenapa banyak yang langsung gimana ya? Kenapa banyak yang langsung ngajarin begitu, nggak ngajarin basicnya gitu loh? Kenapa lu harus nginput ini? Structure code-nya tuh gimana gitu loh? Jadi gue sih ngerasa gitu ya, tiba-tiba disuruh coding sisap-sisapnya apaan gitu loh. Jadi kita tuh nggak pernah ngerti apa sih standar input output tuh apa gitu. Terus kenapa kita harus gini, compile tuh apa? Dan basic-basic itu kan yang dimana pas gue kerja di US kan itu kayak orang udah ngerti semua ya, out of the box gitu. Jadi yang lu rasakan gimana Pak ngajarin mahasiswa baru ini? Apalagi tadi ya udah bingung ditambahin kayak gitu. Challenge lu seperti apa Pak jadinya? Berat pasti Pak. Iya betul.
Karena ya menurut saya kan semester 1 nih. Semester 1 tuh kan harusnya mereka tuh udah punya basic sesuatu lah dari level sebelumnya gitu ya. Cuma kan problemnya nggak seideal itu kan. Kadang-kadang mereka kalau kita kasih coding di semester 1 kan bingung ya ini buat apa. Kalau misalnya kita ngajarin dari why-nya kan seru tuh ya. Kenapa sih kita harus hitam putih? Nggak menarik kan coding yang C gitu kan. Kalau kita ngajarin why-nya waktu habis. Oh, time-nya terbatas ya, SKS-nya waktunya terbatas. Iya. Oh. Nah, jadi ya udah kita pragmatis aja kan, ngajarin gitu. Langsung. Problemnya itu. Nah, mahasiswa juga nggak bertanya gitu kebanyakan ini kenapa. Jadi ya dia ngikutin aja. Seperti ya menggugurkan kewajibannya aja gitu ya. Ngerjain tugas, apa yang ada dikasih dikerjain gitu. Ya kalau mahasiswa gue sih nggak bisa membantah karena gue juga dulu begitu kan. Iya. Terima aja lah bodo amat ya. Iya. Penting apa? Yang penting selesai kan. Iya, jadi menurut saya beratnya di anak-anak semester 1 tuh itu. Kita pengen anak-anak tuh udah punya masuk tuh udah punya computational thinking yang bagus gitu kan. Iya, computational. Padahal mereka nggak tahu computational thinking aja tuh apa gitu. Nah, di kami tuh ngajarin tuh semester 1 computational thinking. Ya, walaupun kami sadar juga itu telat ya, computational thinking itu SD diajarin harusnya. Tapi anak-anak belum tahu apa itu computational thinking, gitu. Apa itu apa sih dimulai dari abstraksi kan gitu ya. Iya, betul. Abstraksi gitu. Mereka kata abstraksi aja baru denger di semester 1 gitu. Oke. Benar. Algoritma tuh apa gitu. Iya. Sekarang coba tanya anak semester 1 algoritma apa? Di kepalanya coding pasti. Betul. Iya, padahal enggak itu konteksnya. Konteksnya enggak itu, Algoritma kan benar. step by step yang runut gitu kan. Iya, Apapun betul. bisa kita jadiin algoritma kan. Benar. Tapi begitu kita bilang algoritma, merinding langsung. Ini algoritma Suatu dan hal yang pemrograman berat. pasti Iya, ditempelin kan. Ditempelin benar. Gitu. Jadi ya beratnya di situ. Jadi pesan kepada orang tua yang ingin jeblosin anaknya ke IT, pertama pastikan anak kalian di SD udah berpikir computational thinking diajarin. Yang kedua berpikir secara struktur ya mungkin ya. Jadi structural thinking itu mungkin yang nggak sering diajarin ke orang-orang Indonesia, how to solve the step. Kalau gua boleh curhat ya, kadang orang itu seringnya misalkan datang ke kita kan sebagai pimpinan ya, datangnya cuma bawa masalah doang, tapi nggak bawa cara dia nge-solve-nya doang. Cara dia nge-solve-nya gitu. Gue selalu bilang, lu kalau ada masalah lu cerita ke gue, tapi lu coba berpikir. Iya, nggak ngasih opsi kadang. Opsi lu penyelesaiannya opsi. gimana gitu, Betul. jangan cuma semua dilemparin ke saya gitu. Nah itu sih yang mungkin. Dan itu ke bawah akhirnya kan. Ke bawah sampai mereka berkarir itu seperti itu jadinya. Dan sebelumnya gue malah tadi ya, gue setelah tahu fakta ini, gue tadinya kan terlalu banyak berharap sama akademik kan. Dan kenapa tadi gue mikirnya gini, bahwa kita di industri ini kan sebetulnya adalah menunggu siapa lagi engine kita tuh bisa terisi dengan fuel talenta-talenta terbaik itu dari mana selain kita dari jalur formal gitu kan. Betul. Kalau informal itu agak challenging buat kita. Informal misalkan kayak lu hanya lulusan dari akademi apa gitu, lu lulusan dari misalkan dari coding school apa, itu kan agak challenging di kita. Sedangkan di Indonesia ini kan sangat menjunjung tinggi namanya hitam di atas putih. Nah, kita berharap dari akademik kadang-kadang kan supply and demand-nya tuh jadi timpang banget gitu ya. Bukan karena pekerjaannya tidak ada, tapi jadi lebih selektif pekerjaan itu untuk menerima karyawan-karyawan baru kan. Challenge-nya ada di kita lah. Nah, setelah gue dapat fakta ini berat banget ya dari universitas untuk bener-bener ngebuat mereka, jadi dari industrinya pun juga harus bisa kolaboratif masuk harusnya kan. Betul. Harus bisa menurunkan dulu nih standarnya, harus jemput bola nih, bukan kita menunggu lagi gitu. Itu yang gue dapetin. Makasih Pak Handika. Saya tahu keadaannya seperti apa, sebagaimana peliknya di bawah gitu ya. Nah mungkin dari 70% itu Pak Handika, skill apa sih yang dibutuhkan selain computational thinking yang mungkin ketinggalan kan? Skill apa yang untuk survive dari pilihan orang tua berbakti ini benar-benar ketemu passionnya supaya ya I have a choice, kita bisa running, ini hidup gua, ini karir gua, dan gua harus pelajarin nih detail dalam gitu. Itu biasanya dari 70% itu atau 100% kelas yang ada tuh biasanya mahasiswa butuh skill apa sih mahasiswa untuk bisa survive sampai ending beres kan? Iya, sebenarnya yang
kalau skill teknis kan rasanya kalau misalkan Sambil kita belajar udah suka gitu ya, Betul. diulik kan ya. Benar. Oh, ngulik. Oke. Kalau soft skill ya banyak juga yang harus dipelajari. Cuman yang sebenarnya harus ditumbuhin tuh penasaran sih. Curious ya. Curiosity-nya. Jadi kenapa gitu? Iya. Ngulik. Ya nguliknya kadang-kadang kan kita dikasih apa, cuman pengen nyelesain aja gitu. Nggak pengen tahu ini kenapa kalau diginiin gimana gitu. Kalau misalkan nanti diginiin gimana? Nah itu yang menurut saya ya ini lagi-lagi nggak general satu Indonesia gitu ya. Ini yang kasus anak-anak saya itu kadang-kadang agak susah gitu nguliknya. Karena mereka hanya ya selesai aja gitu. Misalkan dikasih tugas ya selesai aja, nggak berusaha nyari diapain gitu. Tapi ada nggak Pak dari persentase itu yang benar-benar jadi excellence? Ya pasti ada. Pasti ada ya. Yang jadi keren banget. Karena gue ngerasain rata-rata temen gue yang kerja di industri gede sekarang bukan yang nilainya bagus, tapi yang pas kuliah sering ngulik apapun itu. Kayak ngulik jQuery, zaman gue kan masih jQuery ya. jQuery itu. Ngulik jQuery sampai kayak ada orang bisa loncat-loncat gitu kayak Flappy Bird yang sekarang itu temen gue yang udah pernah kerjain. Happy itu saya ngulik itu happy banget dulu. Iya kan? jQuery itu Gue inget banget dulu bikin aplikasi pakai GCUI. Wah, tuh udah keren banget GCUI tahun berapa tuh. Kalau gue kan lebih sering ke itu sistem engineering ya, jadi gue bangga banget dulu gue install Linux distro yang backtrack gitu. Jadi laptop AMD gue ternyata nggak cocok grafiknya, GPU-nya. Dia APU kan ya, APU sama distro itu jadi sampah laptop saya Pak, nggak bisa nyala lagi. Dijual 600.000, padahal bapak saya beli 6 juta. Terus itu saya dimarahin bapak saya abis-abisan itu, Pak laptopnya jadi uang 600.000. Kenapa? Laptop mahal. Karena buat main. Tapi gue ngerasain excitement di situ. Ya, itu dia. Iya, karena gue dulu ngerti setiap password fakultas sampai gue dimarahin dan ditegur ya pakai brute force bapak. Tapi kayak gitu kan Pak, maksudnya orang-orang yang kayak gitu kan Dia yang penasaran kan dia kan. Iya. Jadi misalkan dikasih tugas nih, ya pasti kita semua pernah ngerasain tugas bintang-bintang gitu kan, ngelooping kan. Betul. Jangan cuma pengen nyelesain si tugas itu. Ini kalau ke sebelah kiri gimana ya gitu. Ada gitu rasa penasarannya gitu, nggak cuma pengen disuruhnya 3 baris 3 kolom Selesai gitu. Kok dibalik bisa nggak ya gitu, penasaran lah gitu di kepalanya tuh gitu. Iya, understood. Nah dari kalau kita sebut sekarang kan itu critical thinking ya, atau ya curiosity-nya tinggi kan. Nah kalau dari kondisi di kampus sendiri, yang teman-teman seperti itu kan cenderung menghabiskan banyak waktu bukan di akademik ya kadang-kadang ya. Kadang dia suka begadang, terus kuliahnya juga nggak lulus tepat waktu gitu kan. Sering intern atau misalnya dia sering magang di mana gitu. Nah kalau pas kagak dilihat, sebenarnya yang dibutuhin anak-anak selain hal tadi untuk bisa dia survive ketika dia lulus tuh sifat atau pembawaan apa sih Pak Sandika yang harus dimilikin gitu? Apakah waktunya banyak dihabiskan untuk ya dia ngulik aja atau dia main sama temennya atau komunitas atau gimana dia gitu. Ngulik nih Pak, pas kuliah pagi mukanya berantakan seberantakan ya. Biasanya anak-anak kayak gitu tuh, ngapain kamu Mas? Biasa Pak gitu. Kalau Pak Sandika masih mentolerir itu enggak? Betul. Ya sebenarnya nggak ngaruh ya, justru kan kuliah tuh justru saatnya ya mereka mau gitu tuh konsekuensinya nggak sebesar kalau misalkan kita udah punya tanggung jawab kan setelah lulus gitu ya. Benar juga ya. Benar. Iya. Setuju gue. Ya begadang lah gitu, cuman ya jangan waktunya jangan sia-sia juga gitu kan ya. Iya benar. Ya karena itu kan efek kesehatannya juga kerasnya nanti ditagihnya nantilah gitu, udah umur 30 plus. Begadang di belasan 20-an tuh ditagihnya nanti. Nih udah ditagih saya. Sama udah. Ditagih sampai di check up kan. Kalau saya udah nggak kuat begadang. Ya gitu maksudnya. Ya pakailah waktunya tuh justru itu saatnya menurut saya. Saatnya ngulik, saatnya segala macam gitu. Jadi ya selain tadi rasa penasaran, justru coba ngintip ke dunia luar gitu. Kadang-kadang anak-anak kampus ya jago kandang, pintar-pintar gitu di dalam kampus. Tapi mereka nggak tahu di luar tuh apa tuh medan perang seperti apa, belantaranya seperti apa gitu. Ngerti, dia merasa
di situ dunia punya dia tuh. Semuanya bener. ngerti, tapi kan belum pernah keluar, belum pernah ada komparasi ya. Ya kompetisi pertama kan cari-cari kompetisi, jangan cuma ngalahin teman-teman sekelasnya lah gitu. Terus kalahin teman-teman di kampus Jadi lain. standarnya dia naik ya. Yang biasa bisa bikin A, di luar dia bikin Z, dia wah saya ketinggalan nih gitu kan. Gitu. Jadi nyari sesuatu jangan hanya puas dengan apa yang didapat di kampus aja gitu, cari di luar, gabung komunitas. Terus yang penting sih kalau misalkan ada kesempatan untuk magang tadi gitu atau internship itu sebenarnya tuh apa berharga gitu menurut saya. Iya. Ya gue relate banget sama Pak Sandika ya, karena waktu ada satu periode gue selalu mengkampanyekan saat itu namanya experience fresh graduate. Jadi ekspektasinya adalah paling gampangnya adalah bukan lo yang mencari kerja, tapi orang mencari lo. Iya. Ya, bukan lo karena dikejar-kejar sama pinjol gitu kan, tapi karena orang tahu lo yang akan di offer, lo yang akan didatengin gitu ya, bukan lo yang menaruh lamaran. Nah itu kenapa gue prinsip itu relate sebetulnya sama apa yang gue sama Tovan lakukan. Jadi kita bukan tipe anak yang kuliah itu jalannya lurus gitu ya, jalan lurus ya. Gue sama Tovan tuh udah dari awal ngeset kuliah kita tuh nggak semuanya kita prioritasin. Jadi ada beberapa mata kuliah, mohon maaf Bapak Ibu dosen, itu ada beberapa mata kuliah yang memang sengaja kita tidak prioritaskan karena kita sudah tahu tujuan kita mau kemana. Saat itu kita ketemu tujuannya, kita ketemu purpose-nya lah saat itu. Nah saat itu kita ngebentuk diri kita. Yang tadi Pak Sandika bilang itu relax banget. Kita mikir bahwa Tuhan kan nyiptain 3 elemen penting ya, isi kepala, mulut, sama kaki. Ini buat jalan kita networking lebih banyak, ini buat bergaul, ya ini buat berpikir gitu. Kita utilisasi dari situ. Goalsnya adalah saat itu saya sama Tovan tuh mulai men-challenge diri kita. Tadinya jago kandang, mulai main komunitas. Komunitas dulu terbatas banget. Kita komunitas ketemu komunitas yang rata-rata profesional gitu kan. Belum ada grup WhatsApp belum dulu. ada grup WhatsApp gitu Masih kan. pakai BB. Masih pakai Itu masih BB. ada ya? Grup Facebook ada kali dulu. Grup Facebook ya. Grup Facebook rame Iya. gitu kan. Terus yang kedua kita ikutan lomba. Ya. Nah, lomba itulah yang ngebentuk kita sebetulnya mentalitas itu. Jadi pas ketika kita bilang ketika kita lulus, kita sudah punya modal, kita udah tahu mau kemana. Betul. Nah itu yang mungkin sampai sekarang harusnya masih relate ya. Karena yang dicari kan sebetulnya bukan lagi mahasiswa yang lulus tapi nggak punya plan, tapi lulus yang mereka sudah tahu plannya mau kemana. Dan itu dipersiapkan ketika mereka dari kampus gitu. Tapi omongan lu valid semua sih Pak, karena gue ngalamin sendiri. Kalau lu udah ngeplan, gue tuh belum. Gue tuh jago kandang, gue dulu kan kumlot ya lulusnya. Terus gue datang ke Jakarta nih. Pan, kumlot Pan. Kumlotan doang. Lu apa itu? Gue ngerasa pintar. Gue datang ke Jakarta karena istri gue kan udah keterima kerja tuh di Penabur lah. Nah, terus gue ngedaftar. Ini lulus kuliah udah? Udah S1. lulus. Dia udah lulus nih. Udah keterima lah di sekolah swasta gede. Nah, Maksud saya Davidnya udah lulus belum? Oh saya udah lulus, Udah lulus. tapi telat, telat setengah tahun. Istri udah kerja, kalau gua nggak kejar kan kayaknya putus ya, yang melihat gua yang nggak jelas juga kan. Gue ke Jakarta Pak, daftar kerja kagak ada yang keterima Pak, saya ada ditolak semua. Ternyata gue bodoh ya gue gitu kan. Akhirnya gue jadi guru SMK tuh, makanya gue nggak terima mana. Jadi gue ke Astra nih Pak, gagal. Terus ke tempat coding apa tuh gagal. Bahkan setelah gue jadi guru SMK dan kerja di kampus, gue daftar kayak startup gede-gede gagal semua. Karena gue nggak pernah ngerti yang kayak tadi bilang computational thinking, lu berpikir structure, algoritma tuh apa kan yang diteskan itu semua ternyata. Betul. Kayak kita ngerjain apa namanya platformnya yang buat ngetes yang coding Hacker rank. kayak hacker rank gitu kan. Itu kan ya ampun mau pakai bahasa apa aja lu boleh asal lu bisa selesai itu. Nah, nggak pernah tuh berpikir sampai situ kan, adanya kayak gitu kan di komunitas sama kita challenge ke orang lain ya. Betul. Nah, Pak Sandika, kalau dari hal yang sebutin tadi, kira-kira banyak nggak sih yang berhasil dengan cara seperti tadi contohnya atau di mana gitu, atau anak didik Pak Sandika gitu kan, berhasil dengan tipikal tadi ya dia doyan ngoprek walaupun akademiknya juga bagus gitu. Ada nggak contoh yang mungkin bisa Kalau dicari pasti ada ya. pasti ada. Walaupun sebenarnya korelasinya itu kalau secara saintifik nggak tahu juga ya. Betul, oke. Apakah untuk berhasil itu akademiknya harus nggak bagus gitu? Ya, itu kayaknya korelasinya harus diukur tuh ya. Ya, maksudnya apakah di dunia tech ini mahasiswa tech ini harus perbanyak jam terbang di study case atau memang ngejar angka
IPK ya. IPK-nya itu benar-benar. Nah, ini menarik. Saya pernah bahas nih karena itu dua pendekatan yang berbeda. Dan pasti kan expense waktunya atau penghabisan waktunya itu kan pasti kan beda juga ya. Satu ngejar bener-bener ya textbook pelajarin, satu ya belajar gila lah ibaratnya. Karena waktunya kan berharga kan 24 jam doang, nggak mungkin kita ngejar semuanya. Nah, mungkin gimana dari Pak Sandika? Karena gini, dapat A di mata kuliah itu beda sama ngerti mata kuliahnya. Oh, nice. Waduh, Kelar ini. Serius? Tuh. Iya. Dalam Pasti ini. pernah ngerasain dapat A nggak ngerti apa-apa dong. Iya, kita aja dapat D. kumlot nggak ngerti apa-apa ini. Iya. Berarti Gitu, sama nih maksud saya kayaknya gitu. dapat D nggak Jadi- ngerti apa juga. Ya itu mah parah, bang. Udah dapet D emang nggak ngerti itu. Enggak kan nilai A itu kan kita memenuhi ekspektasi dan standar. Betul. Iya. Tugas ngumpulin. Iya. Iya, Tepat waktu, Absen ya. nggak pernah bolos. Benar-benar. iya. Ya itu indikator yang kita sebagai akademisi ya harus ukur kan. Betul. Kalau pemahaman bayangin effort seorang dosen untuk ngecek pemahaman setiap materi, dia harus nanya satu-satu kan. Iya. Nggak akan bisa. Terbatas waktu. Nggak terbatas. Makanya kita pakai ya alat ukurnya angka kan, ujian, kehadiran segala macam. Jadi pendekatan untuk dapat nilai A sama pendekatan untuk paham itu dua hal yang berbeda gitu. Iya. Dalam nih. Ini Ya kan? Dalam. Relate nggak? enggak, karena Bener, relate. bro. Sorry Pak. Ini karena relate. Iya, gue juga relate. Karena relate banget. Jadi gue tuh ngerasa ya andai kan Pak Sandika jadi salah satu dosen gue gitu kan. Mungkin Beda gue ceritanya. hidup gue sama Tovel beda ceritanya Beda nih cerita. kayaknya. Hidup gue sama lu kayaknya beda ceritanya nih kan. bener-bener. Nah poinnya gini sih sebetulnya. Mindset itu yang kadang-kadang jarang dimiliki sih sebetulnya. Betul. Di mahasiswa. Jadi tadi ya antara dapat nilai bagus Dan memahami dengan mata memahami kuliahnya. gitu ya. Nah, gue kan sadar itu pas kuliah sama Tovan itu kita sadar itu walaupun kita bego-begoan banget ya di kampus. Kita bukan tipe mahasiswa yang cemerlang lah. Gue ngerti kok cerita lu semua. Ya, Tidak baik untuk diikuti. jadi gue pernah ngomong sama dia, lu purpose lu kuliah apa nyet, gue bilang gitu kan. Gue yang penting bisa tahu kita planning mau kemana. Karena gue sama Tovan kan nge-setup pengen punya perusahaan sendiri itu kan dari Kuliah. dari semester 8 lah. Kalian satu kelas ya? Satu angkatan? Gue satu kelas satu kosan Satu gitu kosan, kan. Pak. kosan. Dulu dia ujian pakai SNMPP, nggak ngerti cara mindahnya. Komputernya digotong ke kelas, Pak. Karena komputer itu ada SNMPP-nya. Dia nggak Nggak ngerti ngerti cara apa misalnya di mindahnya. itu. itu ngejar nilai sama beda memahami. Iya kan? Itu Pak. Tapi Sekocak nilainya itu. C juga ya. Jadi di antara semua yang masih pakai HTML kita emang rada stres kan. Rada stres. Gue beli buku nih Pan, bagus nih. Bikin aplikasi bengkel. Oh sikat. Oh sikat. Dik ini apaan dik SMPB dik? Udah cobain aja kelak set. Akhirnya mau present nih Pak Sandika kan. Mau present. Wah gak bisa mindahin ini cuy. Dipindahin error. Udah simple Pan. Lu bawa motor? Bawa kita gotong visinya. Jadi Bapak tidak mengerti teknologi Git ya. Cikal bakal doker itu. Cikal bakal Bakal doker manual ya. Gue bawa tuh PC-nya ke Yang lain kampus bawa kan. laptop kan. Yang lain bawa laptop kan. Gue bawa PC cuy. Dia langsung Visi diem ini. yang lain kan. Wih luar biasa. Luar biasa nih. Oh, visi. Abis itu dosennya gak dateng kan. Tapi kalau gue balik lagi ya gini. Poin gue adalah jarang mahasiswa bisa memahami itu Pak Sandika. Iya. Iya. Karena gue ngerasa gue aja waktu gue kuliah tuh gue sama Tovan selektif banget. Bukannya tidak respect terhadap apa yang diajarkan, cuman kita tahu mana mata kuliah yang kita seriusin, Iya. kita titik beratkan. Sebisa mungkin kalau zaman dulu gue sama Tovan gini, mata kuliah itu Pan, yang ini nih, sebisa mungkin jangan pernah kita nyontek, jangan kita ngebohongin diri sendiri. Betul. Sebisa mungkin kita paham. Walaupun dapat nilai C, ya itulah representasi pemahaman kita. Tapi kalau ini mata kuliah ini gue bilang gitu kan. Iya. Nah ini kalau nyontek gak apa-apa deh. Iya, Yang iya. penting kita lulus aja di sini. Selesai. Nggak dapat nilai C aja udah bagus gitu Iya. kan. Nah Iya, itu mindset itu yang gue bawa sama Tovan akhirnya. Ya udah kita membeda-bedakan gitu, membeda-bedakan perlakuan kita belajar untuk mata kuliah tertentu sama mata kuliah yang emang inline sama kita punya purpose gitu. Iya, betul. Itu strategi saya ngasih ke anak-anak wali saya kan saya sebagai dosen wali juga ya. Iya. Jadi kalau di tingkat 3 di kami itu hampir semua mata kuliah ada tugas besarnya kan. Sama kan kalian juga pasti makin ke atas pasti. tugasnya kelompok Iya. kan. Betul, Iya, kelompok. betul. Nah, saya nyaranin ke mahasiswa saya itu saling meng-carry gitu istilahnya. Wih, Ngerti nggak? Jadi carry, iya. misalkan ada 4 mata kuliah, ya udah kalau misalkan yang satu senengnya di web app,
jangan semua jago web app satu tim tuh gitu. Jadi bagi-bagi tugas gitu. Nanti bagian yang lain mobile apps jangan dia lagi yang cari lagi gitu. Jadi makanya saling inilah mengkatrol gitu istilahnya. Karena kalau di 100% di semua mata kuliah nggak akan energinya habis. Ya, waktunya habis juga. Jadi itu makanya jadi cari fokusnya di mana, ya fokus aja di situ gitu. Wah ini mahasiswa IT harus nonton sih ini. Ini banyak insight nih. Iya, menarik nih. Apalagi zamannya udah lebih canggih. Iya, zamannya udah lebih kompleks dari kita. Karena kalau gue dulu di kuliah, yang bisa codingnya tuh yang cowok-cowok aja. Jadi yang cewek tuh nge-carry-nya di masalah dokumen gitu. Enggak. Iya, biasanya kayak gitu. Karena lebih rapi kan, karena lebih rapi konteksnya. Jarang cewek yang bisa kayak ngulik code-nya gitu loh. Tapi mereka jago di dokumen gitu. Jadi dokumennya dikerjain sama mereka. Kita bagian coding aja sama begadangnya. Itu yang saya pengen berantas itu. Oh, saya dong diberantas. Enggak, soalnya saya nggak ngerti kenapa itu jadi kayak culture gitu. Oh iya bener Pak. Betul. Padahal nggak harus gitu. Iya. Harusnya harus gitu. cewek juga bisa kan. Ya nggak ngaruh. Iya kan. Jadi saya ngajar semester 1 web design kan, HTML, CSS gitu, JavaScript lah dikit. Programmingnya JavaScript lah. Jago-jago cewek-cewek. Nah, Jadi sudah berubah berarti sekarang. begitu naik ke semester 2, kan saya ngajar semester 2 sama semester 5, hilang tuh. Terus saya nanya kenapa waktu itu kamu perasaan tugas webnya paling bagus gitu. Kenapa sekarang enggak, biar ini yang cowok-cowok aja, Pak. Lah. Hilangnya di mana gitu kesenangan dia terhadap ngulik si coding itu, dan dia udah merasa itu mau kerjaan cowok gitu. Iya kayak dipisah gender banget ya. Iya kenapa kan padahal nggak ngaruh gitu. Iya sama aja kan. Betul. Gue juga pernah punya program cewek dan jago sih. Bahkan dia coding Swift di Surabaya sana dan membuka mata gue ternyata sama aja. Ini kan bukan pekerjaan yang gender spesifik. Jadi ya semua orang bisa. Ya kalau tadi bener. David bilang ya karena cewek lebih teliti. Menurut saya bukan itu, karena dia memilih untuk nggak ngoding gitu. Jadinya dia fokusnya di yang lain kan. Iya. Ya itu yang Saya saya juga milih yang cantik-cantik sih dulu anggota. Duh. Nah, kan. Ini trigger nih. Ya, karena semuanya emang harus dimulai dari backgroundnya ngoding juga ya. Betul. Mau even lo endingnya jadi database atau jadi data analis atau berkarir dimanapun ya, coding is the basic knowledge yang harus dimiliki ya. Iya benar sih ya. Iya benar. Banyak Harus. PM pun sebenarnya harus ya paham juga, dia lulusan IT harus bisa coding kan, karena di industri itu ya pemahaman logika antara integrasi, logika antara struktur dalam ngebangun sebuah feature itu kan emang ya pemahaman terhadap algoritma tuh penting banget ya, Mas Andika ya. Ya coding lah, kalau misalkan algoritma kan agak berat ya. Cuman yang kemarin saya bercandain gitu di Instagram tuh, semua anak IT itu minimal dia bisa 5 bahasa pemrograman minimal. Semua anak IT, benar nggak? Benar nggak? Ya. Kalian pasti 5 tuh ada proseduralnya belajar, Bener. OP-nya belajar, web, mobile. Ya. AI tuh kadang-kadang masuk tuh kayak Python, Polog, apa segala macam. 5 masa nggak ada yang lewat satupun ke nggak ada yang nyangkut gitu, masa lewat jago semua. DB aja deh, lu jago DB gitu. SQL, Iya. ya kan? Lu jago SQL atau Mongo atau apalah, at least lu jago banget di bidang itu. Iya, jadi makanya bercandaan anak IT nggak bisa ngoding tuh menurut saya sayang aja gitu. Oke. Nah nih kalau misalkan tadi kan ini kan mungkin ya Pak Andika ngeliatnya adalah mereka tuh karena nggak tahu apa-apa masuk tiba-tiba karena disuruh sama orang tua gitu ya. Tadi gua lihat sebetulnya bapak gua ekspektasinya adalah gue jadi PNS Pak. Ya. Oh pantas pakai baju Cocok sih lurah. lu. Pantas pakai baju lurah kemana-mana. Lu cocok. Jadi camat. Iya sih. Tapi emang lu pegawai negeri banget sih bro. Cocok lu bro. Jadi potongan gue lepas lah ya. Nah, jadi bokap gue itu pinta kan untuk gue jadi PNS, untuk ya udah lo lulus kuliah lanjutin bokap waktu itu lah di salah satu kementerian. Dan dari situ kan sebetulnya gue juga no idea masuk ke IT kan. Cuman masalahnya adalah saat itu gue mencari tahu sendiri apa sih ini jurusan, ya kan? Gue jurusannya sistem informasi sama Taufan kan. Nah, apa yang bisa dilakukan sama industri untuk bisa nge-triggering si mahasiswa ini tuh bisa dapetin why-nya dari sudut pandang lu Pak Andika? Oh industri biar kita tuh tadi kan sebetulnya industri jangan nunggu bola lah, lu jemput bola lah. Kan sekarang kan udah banyak yang jemput bola nih kayak
let's say kayak Google bikin Bangkit gitu ya, kayak Microsoft juga punya programnya, AWS punya programnya, bahkan di level universitas mereka pengen, udah gue jemput bola untuk bisa benar-benar ngebantu. Tapi kan itu dari segi program, dari segi sesuatu yang mereka udah fasilitasi dalam bentuk technical things gitu ya. Nah, ekspektasi lebih apa yang lu mungkin bisa suarakan bahwa harusnya itu industri tuh bisa lebih partisipatif di bagian ini loh gitu. Sehingga kita bisa lebih dapat lagi nge-nurturing si mahasiswa-mahasiswa. Kita kan dari industri nih Pak, jadi buat masukan buat kita juga. Kita harus ngapain sih ke teman-teman ini? Oke, ya ini saya agak mundur dulu ya. Sebelum kita masuk industri butuh apa ya. Ini kadang-kadang saya juga agak greget gitu ya kalau misalnya saya ngelihat ada kalau penerimaan mahasiswa baru gitu misalnya kan. Yang paling sering dilakukan adalah mereka ngundang alumni yang udah sukses, benar nggak? Datang kan ke kampus, terus mereka cerita bahwa alumni di sini itu bisa di A, di B, di C gitu. Kerja di jadi ABC. apa-apa. Betul. Itu bagus menurut saya. Betul. Tapi momennya kurang tepat. Karena mereka alumni itu datangnya harusnya pas wisuda. Maba nggak butuh alumni keren di mana, maba butuhnya kuliah biar betah gimana. Masih jauh tuh, mereka baru masuk udah lihat wah di kerja jauh di sini. gitu. Iya. Maksudnya oke, mereka tanamin itu di kepala mereka bahwa saya mau jadi developer, saya mau jadi security analyst atau apa segala macam. Tapi kan perjalanan mereka tuh baru akan dimulai gitu. Ya justru harusnya di awal tuh gimana caranya supaya si mahasiswa ini semangatnya terus terjaga kan. Iya. Gitu. Kalau di company itu ada kayak onboarding kitnya tuh. Nah itu ya yang menurut saya harusnya dikencengin gitu. Oke, alumni datang, tapi jangan cerita bahwa saya keren di kampus ini, enggak. Dulu saya kuliah tuh gimana? Menjalani kuliahnya. Betul. Dan Kalau jangan diceritain, sukses story, jangan bubar, sukses Pak, story. yang sukses Pak. Dulu Justru saya sih nggak masuk strugglingnya. kuliah dulu. Ya justru yang harus diceritain adalah gimana bangkitnya kan, gimana struggling. Strugglingnya. Kita bilang sama-sama kuliah tuh ya nggak gampang lah gitu ya. Karena kalau misalkan sukses-suksesnya terus dia bilang, lah iyalah si abang itu mah cum laude gitu misalnya, belum apa-apa nih. Ya udah, itu mah emang udah yang terbaik gitu dipilih. Tapi kalau misalkan ceritanya, oh Saya juga struggling dulu tapi saya betah gara-gara ini gitu kan. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan alur story-nya. Dia datang oke, tapi story-nya dia itu angle-nya juga harus dipilih yang pas gitu ya. Karena purpose-nya bukan menginspirasi bagaimana caranya sukses gitu ya, tapi ada momennya itu ada nanti momennya. gitu. Pas wisuda ya, Tapi pas wisuda. bagaimana ngebuat mereka bisa thriving dulu nih di bisa survive itu gimana? di college gitu kan, di universitas gitu. Tapi ini relate sama mindset orang Indonesia ya, bahwa sukses itu tangganya tuh kayak berurutan kan. Padahal kenyataannya di kuliah pun sama kan. Ada yang jeblok, tiba-tiba bangkit, tiba-tiba terbang lagi gitu kan. Ada yang tiba-tiba 1 semester hilang dari peredaran, tiba-tiba langsung jago gitu kan. Atau dia jarang masuk kelas segala. Mungkin mereka butuh ini ya, komparasi story ya. Enggak yang wah saya cum laude, masuk tiap hari, ngerti semua mata kuliah, saya kerja di X. Padahal kenyataannya banyak orang juga ya Pak Sandika yang ya jadi OP warnet gitu kan. Kerja harus kayak ekonomi banyak juga spektrumnya beda juga kan? ya, betul, ekonomi beda sambil kerja gitu ya. Akhirnya saya struggling gitu kan dapat kerja di sini. Karena gini, banyak yang gini. Semester 1 mereka udah dapat insight kan dari senior-seniornya, dari alumni-alumni. Wah, saya mau jadi seorang game developer gitu misalnya. Semester 2 ketemu bahasa pemrograman, ini apa? Semester 3 algoritma makin susah, ini apa nggak jelas. Semester 4 kayaknya saya salah jurusan. 5 hilang ya. Semester 5 buka Roblox, main Roblox, fokus Roblox. Pasti banyak banget yang ngerasa salah jurusan gitu. Iya. Saya Salah jurusan ya. Kayaknya itu kata-kata di mana kita bisa menjustifikasi kemalasan kita sih menurut gue ya. Kayak gue salah jurusan lah, kenapa lu masuk kan, kayak lu udah masuk terus lu semester 5 baru ngomong salah jurusan, kayak lu ngejustifikasi kegagalan lu tuh biar lu nggak dianggap gagal gitu loh. Padahal kan ya gimana ya. Tapi Pak Sandika pernah komparasi nggak ke mungkin university di luar ya? Mereka treatmentnya kayak gimana sih? Iya betul tuh. Enggak sih. Ya saya juga nggak bisa berkata untuk kampus yang lain ya. Hanya pengalaman saya yang saya rasakan di kampus tuh. Lu mau komparasi keluar mana? Kamboja, kampus Kamboja. Bukan kampus, militan itu. Oke, sekarang gue tanya yang kalian dari industri ya. Kita jadi biar match nih Pak. Apa sih yang lu rasain ketika lu hire fresh graduate? Nah, biar orang yang di akademi ngerti nih. Kayak apa? Ada story nggak
kira-kira kenapa sih landscape fresh graduate kita kan selalu bilang nih kenapa programmer kita nih banyak yang nggak naik kelas di junior terus nggak pernah jadi middle nggak pernah jadi senior gitu. Kalaupun ada loncatnya dikit banget. Ya jadi saringannya ini kenapa patah gitu lah. Oh ada yang ngerasain apa nggak pas lu interview? Dari lo aja dulu. Oke, kalau dari gua sih ya, ini nggak berlaku juga di seluruh mahasiswa di dunia. Pernah 2018 kalau nggak salah, pas Andika saya masih interview orang kuliah di Kanada, jurusan IT, ngelamar di kantor, gitu kan. Saya tanya aktivitasnya ngapain, kesehariannya gitulah, interview awal-awal kan ya. Dia bilang dia kerja di McD, kerja di segala macam. Akhirnya saya tes, basicnya nggak punya, basic ngodingnya itu kurang. Kanada. Dan di situ saya menggarisbawahi bahwa ternyata lulusan itu tidak menjamin, tapi mendukung, ya kan? Karena environment-nya bagus ya, environment segala. Tapi kan dia memilih jalan untuk struggle di hidupnya dia kan. Gitu. Beda dengan yang lulusan maaf ya kampus yang biasa aja, cuman dia banyak banget magangnya. Di A, di B, di C gitu kan. Wah saya udah magang di sini mas, magang di sini gitu. Kadang ada yang dibayar, ada juga enggak kan gitu. Nah ketika masuk, saya lebih milih yang itu bro. Daripada lulusan Kanada itu? Iya, karena ternyata ini tuh bicaranya masalah jam terbang. Jadi kampus tech ini beda mungkin sama, ya kalau dokter jam terbang sama skill ya. Yang mata kuliahnya ya kalau salah dikit hilang nyawa orang kan. Kalau ini masih bisa ando gitu. Nah tapi ibaratnya gitu, ternyata jam terbang ini sangat berdilate sama kesiapan diri dia gitu. Even nilainya so-so lah bro. Ya. Yang di mana tuh? Yang di kampus biasa? Kampus biasa. Nilainya so-so tapi banyak histori magangnya. Banyak histori magang. Dia magang dari semester 5 dia udah magang sendiri. Nah itu ternyata kita sebagai yang di industri, kita kan lebih milih yang itu. Kenapa jam terbangnya udah expose dia jalanin gitu. Masalah skill dia bisa belajar Python, Docker dan kawan-kawan itu ya sambil running juga nggak ada masalah gitu. Tapi pemahaman dia terhadap solving problem itu jauh lebih baik dibandingkan si orang Kanada itu. Betul. Dan ekspektasi dia terhadap pendapatan juga beda karena ya dia bawa baju yang udah berat ya mungkin ya. Wah, saya lulusan luar nih, mungkin dapat SSX sekian kan pendapatan sekian. Tapi yang bawah ini, wah militan, ya militan pokoknya. Yo, saya disuruh apa juga ikut mas gitu. Saya masih baru lulus pak, disuruh ini kerjain ini, wah ayo gitu. Nah kalau kita di industri sih lebih milih yang itu, to be honest gitu ya. Jadi tergantung personnya juga ya. Personnya juga. Lu ada gue ada experience ini. Gue experience itu Pak Sandika. Ini mungkin masih relate sama kampus ya, sama juga tadi disampaikan sama Taufan. Tadi yang disampaikan juga environment. Gue kan cari Taufan tuh environment tuh penting. 2019 sampai 2022 waktu itu 2022 atau 2023 kita tuh masih aktif bantuin salah satu open source project ya, dan kebetulan US. Di US waktu itu. Jadi global open source project lah, global foundation lah. Terus kebetulan banget gua sama Sagaf CTO-nya NBS, kita dapat kesempatan buat jadi mentornya anak Harvard sama anak Stanford. Berat nggak tuh Pak? Iya. Serius lu? Serius. Diajarin filsafat. Berarti bule-bule gitu? Bule Pak. Dari dia satu, yang pertama dapat itu adalah anak Harvard. Ya, yang kedua tuh anak Stanford. MIT pernah juga. Ya, Harvard 2 orang, satu lagi Stanford. Jadi anak UIN nge-review anak Harvard. Alumni UIN nge-review anak Harvard. Bukan, mentorin anak Harvard. Anak Harvard sama anak Stanford. Alumni UIN ada MIT juga kalau nggak salah. Ada MIT juga. Ada MIT satu orang. Iya. Alumni UIN yang bawa PC buat itu. Iya, yang bawa PC. Docker manual. Docker manual. Terus manual. Yang gue pelajarin dari mereka yang agak sedikit berbeda, menurut gue bukan sedikit ya, agak jauh berbeda adalah kemampuan mereka dalam melakukan practical things lah. Oke. Jadi anak-anak itu yang anak Harvard, gue inget banget satu namanya satu Sydney, yang kedua tuh Josh, yang ketiga gue lupa namanya Stephen atau Alan gitu. Mereka punya emang mungkin udah level kompetitifnya di dalam kampusnya tuh emang masuknya udah terasa kali ya. Jadi masuknya susah gitu ya. Jadi pas ketika kita masuk, kita tuh kayak nge-briefing anak literally intern, padahal mereka masih semester 5. Mereka tuh summer camp gitu lah kayak. Summer internship lah pokoknya di kita liburan gitu. Dikit, ada liburan dia ngambil gitu ya. Dia ngambil. Yang gue salut adalah mungkin karena environment itu yang harusnya dibentuk ya, competitiveness itu. Tapi kan saya
environment-nya nggak bisa dihadirkan dengan keseluruhan apple to apple di setiap kampus kan. Itu challenge-nya di Indonesia. Yang gue dapat konklusi di sana adalah gue itu seperti mentoring anak-anak yang literally itu kualitasnya sama kayak anak first grade dan masuk kerja di Indonesia. Mereka memang secara kode, secara teknis tidak begitu bagus, tapi segi pemahaman mereka terkait konteks apa yang mau dikerjakan dan realisasinya, walaupun itu tidak sempurna dan masih banyak feedback, itu mereka progresifnya bagus banget. Iya. Betul. Itu pengalaman yang kita dapetin sih. Kalau kesimpulan gue dari 2 cerita kalian tadi, berarti tergantung ke si individu tersebut Individunya. kan. Maksudnya ya ada tadi yang Kanada kurang apa environmentnya. Iya. Ya kan? Environmentnya kurang apa? Tapi dia menghabiskan waktunya Tapi dia bukan kan untuk- memilih spend untuk yang lain. Iya. Ada yang benar-benar memanfaatkan environment dengan baik. Nah, Sebetulnya environment itu, gue percaya Pak, kalau tadi Yusuf bilang kan ada beberapa anak-anak yang potensial kan. Dia kalau ketemu sama lingkungan yang ngedukung dia, jadi itu orang. Benar-benar. Tinggal pilihannya adalah balik ke individunya kan, balik ke mahasiswanya kan. iya. Mau nggak dia menemukan tempatnya, Nah, kalau menemukan panggilannya lah. iya. Kalau dari Pak Sandika sendiri gimana Pak menanggapi hal tersebut? Yang pertama nih, ada nggak sih yang murid Bapak yang benar-benar Bapak bikin Bapak kayak bahasa Jawanya terenyuh lah, gila nih orang keren banget di dunia yang keras di Indonesia dia bisa tetap bertahan, dan ada nggak yang kayak ini orang udah dikasih segalanya tapi nggak bisa juga gitu? Ya ada. Kalau misalkan kita pilah-pilah pasti ada ketemu. Yang terbaiknya contohnya ini CEO sama CTO saya tuh anak bimbingan saya dua-duanya. Oh di WPU Course ini? Iya. Wah berarti Awesome. Jadi kalau CEO saya tuh 2019 lulus masuknya. Oh, masuk masuk Pak. 2018 masuknya. Berarti lulusnya? 2001, Oh 2021. jadi CEO. CTO-nya kakak kelasnya. Dia 2011. Oh. Berarti jadi diajar Pak Sandika ada kesempatan Itu ya? dua-duanya anak bimbingan saya tuh. Yang lulusnya paling cepat dua-duanya. Awesome. Dan memang excellent ya? Ya emang excellent. Mereka nggak saling kenal, tiba-tiba sekantor, Mm-mm. terus kenalan di situ. Sama bimbingannya Pak Sandika juga. Saya juga sama bimbingan Pak Sandika. Itu Cerita. ada rasa proudness ya. Oh. Saya kalau ngelihat progres mereka dari sejak semester 1 ya terenyuh aja gitu. Jadi Iya, ya iya. kalau misalkan kita pilihin satu-satu di setiap kampus tuh pasti ada ini hidden gemnya pasti ada. Tiaranya Cuman kan ada ya, ya. yang namanya tadi ya internship, terus kesempatan kerja kadang-kadang itu privilege juga ya, rezeki gitu kan. Iya. Kita dapat internship tempatnya nurturing gitu, dapat mentor yang Iya, itu benar. rezeki banget Dapat gitu. environment yang mendukung. Environmentnya mendukung. Jadi ya menurut saya nggak bisa disamaratain gitu ya. Iya. Tapi kan intinya berarti rezekinya kan harus dijemput. Misalkan kita tetap harus nyari dong tempat Oh, iya, magang, betul. tempat magang, Iya. tempat buat berkolaborasi, komunitas. Nah kalau dapat yang bagus, benar-benar kita kejar. Iya, iya, Jadi betul. nggak kita yang berpangku tangan gitu terus nyalain keadaan kan berarti kan. Yang tadi gue bilang di awal, ya Van ya, bukan masalah pekerjaan yang nggak ada, tapi emang kita kesulitan nyari orang yang emang kita ternyata saat ini sangat selektif. Iya. Iya, iya, iya. Sekarang bukan mencari orang yang hanya bisa, Iya. tapi orang yang benar-benar bisa dan paham itu dua hal yang berbeda. Iya. Kita lebih mencari orang-orang yang benar-benar memahami. Partner coding gue juga teman-teman kuliah gue semuanya sekarang. Jarang yang baru sih karena gue nyarinya juga agak susah ya. Mungkin di umur kayak gue ya udah nggak terlalu banyak juga, nggak butuh hire yang banyak kan, jadi benar-benar relasi dekat aja. Cuman ya itu berarti statement kita ya. Pekerjaannya ada ya sebenarnya. Pekerjaannya ada. Ada. Tempat internship-nya pun juga banyak. Tempat kerja banyak, tapi memang talent yang match sama Talent industri, yang match itu gapnya harus dikecilin. gapnya harus dikecilin. Ya, berarti Pas Andika tadi kan kita udah ngobrolin dia kuliah tuh faktanya banyak yang bukan salah jurusan ya, mungkin disuruh orang tua, kemudian Nggak tadi tahu juga aja gitu Nggak dia. nggak tahu, berarti kan terus kemudian dia juga harus menjalani kehidupan yang ya nggak ada mentor segala macam, dia harus cari sendiri kan, gabung komunitas, kemudian ya spending waktunya untuk ngulik, kemudian ikut internship gitu kan. Nah dari hal tersebut menurut Pak Sandika ada lagi nggak yang harus dipersiapkan sama mahasiswa? Tadi kan kita udah Iya, iya. bahas
3 hal tadi tuh. Sampai terakhir internship atau magang kan. Apakah dia magangnya harus ngajuin setiap semester, iseng, liburannya diisi. Karena liburan kuliah kan lama ya. Sebulan ya. Itu gabutnya maksimal, Bro. Nggak sebulan loh, Pan. Dua. Juli bulan. September. Bulan. Juli Itu September. gabut maksimal, Bro. Asli. Iya. Ya kalau yang nggak punya purpose kan main GTA sampai. Gue main GTA 4 dulu sampai tamat berkali-kali. Nah, apakah di poin ketiga itu internship dia ngajuin ke tempat banyak atau emang nyari ke kampus atau nyari ke mentor itu gimana tuh Pak Sandika? Sebenarnya tipsnya ada lagi nih. Sesegera mungkin pilih interest kita. Sesegera mungkin. Minimal itu semester 5 udah tahu interest kita Arahnya mau apa. kemana. Kalau misalkan bingung, Pak, saya suka, biasanya anak-anak tingkat 1, tingkat 2 tuh suka semua gitu. Yang pinter-pinter tuh bingung justru ya, karena dia suka semua, nilainya bagus semua, terus ngerti semua. Tapi mau nggak mau harus pilih. Kalau misalkan nggak bisa pilih 1, pilihnya 2. Gitu. Tapi yang jangan jomplang-jomplang amat. Gitu Yang ya, dia pilihnya. suka dan dia kuasai ya. Ya, yang dia kuasai. Jadi kalau misalkan dia merasa, ya kan kadang-kadang ego ya, merasa Semuanya IP 4 gitu, sampai semester 3 tuh IP-nya 4. Iya. Terus saya mau kemana aja nggak bisa, harus mau nggak mau pilih 2 maksimal 3 lah interest yang mau dia kuasai gitu ya, mau dia kejar. Mulai semester 6 tuh biasanya setiap kampus tuh ada magangnya, jadi internship tuh di semester 6 kan. Iya. Dia harus tahu di semester 5 mau magangnya di mana. Jadi nyarinya jangan pas mau magang, nyarinya sebelum magang. Kalau dia udah tahu mau magang, misalkan saya mau magang di NBS, jangan cuman pengen magang di NBS, cari tahu di NBS tuh butuhnya apa. Aduh. Gitu. Itu kita sering banget jujur Kita sering nerima email buat ngelamar internship Iya. itu ya dia jelasin cerita pribadinya dia. Saya adalah mahasiswa semester 5, suka hobi apa. Lah kan kita bingung bacanya ya. Ini ngelamar orang apa? Nggak Harusnya butuh kan? Nggak jelasin butuh, skill set iya. dia kan. Iya, nggak jelasin skill set. Tapi kalau misalkan dia bercerita tentang NBS, menarik kan? Betul, dia Iya. tahu. Saya tahu produknya apa. Benar. Kebetulan saya kuliah saya tuh Exactly. gitu juga. gitu. Punya korelalitas lah, punya hubungan lah gitu kan. Jadi kalau misalkan dia bilang striker di tim kampus nggak perlu gitu ya. Pak, kalau saya yang email ke saya, Pak David, anak saya bisa magang nggak di tempat Pak David? Lah kok mamanya ya, sama bapaknya yang email. Gimana nih? Soalnya biar bisa belajar sama Bang David IT-nya, buset dah. Nah udah itu ya. Jadi Iya. cari tahu internshipnya mau kemana. Benar. Nanti semester 7 balik, bawa hasil internshipnya buat skripsi. Jadi lanjutin, jangan skripsi nyari lagi. Jadi berhubungan ya langsung. Ya, jadi Oke. disambungin gitu. Betul. Misalkan tadinya dapat sama tempat magangnya disuruh bikin apa yang kecil, skopnya gedein dikit atau perdalam. Misalkan disuruh pakai tools apa, Iya. perdalam. Jadi TA-nya tuh orang mau nyari riset, ini mah ada studi lapangannya. Ini relate banget Pak Sandika. Kenapa? Karena ada beberapa anak intern di NBS Yang itu jadi skripsi. ikut dari kita semester 6 ya, ikut intern semester 6 dan pada akhirnya skripsi dia adalah project yang dia kerjain. Iya. Tapi nggak apa-apa. Nggak ya. apa-apa. Malah bagus banget itu. Dia hanya ngambil satu partnya mungkin ya, satu atau 2 partnya akhirnya dibikin. Iya. Teman-teman masih bingung kan, jadi ya orang-orang kebingungan buat nyari judul, dia udah tahu Udah mau bikin tahu, apa. ya, udah jadi. Ini relate banget di jadi, industri. Udah jadi. Nah, ini gue ada 2 hal yang gue relate dari yang disampaikan sama Pak Sandika ya. Yang pertama tadi interest nih Pak. Ya, interest. Yang kedua tadi terkait masalah dia tahu mau kemana nih, apa yang mau difokusin ya. Singkat lah. Kalau interest ini, gue ada satu buku yang mungkin wajib dibaca sama semua orang sih. Namanya Start With Why. Yang nulis itu Simon Sinek. Iya. Itu buku bagus banget. Sebetulnya di buku itu bakalan ngajarin kita untuk nemuin purpose, nemuin why-nya kita. Jadi ketika nemuin why-nya ini, itu kan sebetulnya adalah ngebangun dari why-nya dapat itu kan ngebangun interest nantinya. What-nya kan interest kan. Nah, apa nih yang bisa dilakuin dari sudut Pak Sandika? Apa yang bisa kita kolaborasikan antara industri dengan akademik untuk menumbuhkan interest, terutama di fase-fase awal mereka kampus. Contohnya misalkan, ini nggak tahu ini relate apa enggak ya. Satu kepikiran pernah ada ide kayak gini. Boleh nggak ya kalau misalkan kita itu mungkin developer yang mungkin udah pada jago-jago tech bro yang ada di Jedi yang udah ada di internet Indonesia yang di software industry ini, kampus itu kayak ngasih kesempatan buat ngisi kuliah tamu tapi relatedness-nya sama mata kuliah. Mata kuliahnya pun juga bakalan lebih membahas tentang why-nya. Contohnya misalkan gini, kenapa sih
kita belajar database. Why-nya apa sih belajar database? Yes. Gitu ya. Mungkin nanti ada dari somewhere di industri itu bisa apply gitu ya untuk kuliah tamu. Dia ngomongin masalah Concurrent mungkin. Iya ngomongin masalah why Berat database, banget. why database, terus secara bahasa yang paling baby, sehingga mereka tahu bahwa bahasa babynya seperti ini, nanti secara aplikatif case-nya tuh banyak loh, misalkan. Nah kalau emang itu possible untuk bisa dilakukan, wah itu gue yakin banyak banget teman-teman yang ada di industri yang mereka mau sumbangsi waktu gitu ya, datang kita ngomongin why-nya ke mereka sehingga memunculkan karena saya berasal dari bidangnya database administrator misalkan, saya bisa bercerita kenapa ini penting, kenapa ini urgent, kenapa ini dibutuhkan sama kamu untuk melanjutkan karir yang mungkin bisa seperti saya gitu. Possible nggak sih Pak seperti itu Pak? Sebenarnya possible, sangat possible ya. Dan harusnya memang terjadi seperti itu ya. Minimal ke kampus alma maternya dulu kan. Balik aja dulu Kayak gitu. kuliah tamu gitu gak sih Pak? Iya kayak kuliah tamu. Nggak usah nunggu diminta sebenarnya. Kalau misalkan kalian sudah merasa di industri berada di level yang wah kayaknya saya pernah ngerasain susahnya dulu kuliah nggak dapet inspirasi mentor, ya datanglah sendiri, nggak usah nunggu dipanggil gitu sama kampusnya ya. Tapi panggilan buat gua deh. itu nggak scalable menurut saya gitu. Ya itu akan jadi one time berkah aja buat mahasiswa di hari itu, ngerti nggak? Sayang banget adik kelasnya nggak akan dapet, kakak kelasnya nggak akan dapet. Tapi kalau dibuat rutin Pak? Sama aja, saya punya solusinya. Apa tuh? Ngonten. Makanya saya dulu tuh kalau ngobrol sama tech bro sama GDI, kalian tuh punya yang ada di kepala kalian tuh dikagumi lah sama penonton. Kalau GDI presentasi tuh wah ini apalagi dia militan, fans militannya. Enggak. Iyalah, jago dia Kotlin. Di Bali pernah beberapa jam, 4 jam satu ruangan nggak keluar tuh. Dia bisa coding Kotlin ditulis. Sini kalau coding Kotlin ditulis saking apa. Ditulis. Makanya satu problemnya ya menurut saya jago gitu. Emang. Sayang aja gitu yang di ruangan itu dapetin manfaat dari sidiknya luar biasa. Tapi yang di luar nggak dapet ya. Itu the reason why you are doing content ya sekarang. Itu alasan lo ngonten Pak? Kalau alasan saya ngonten mah way back lah ya, jauh. Cuman alasan saya kenapa mengencourage teman-teman yang levelnya udah oke untuk ngonten juga gitu. Ya karena apa? Karena masyarakat Indonesia butuh idola lebih banyak gitu. Bener. Ya gue jujur aja gue nanti begitu ngonten, kalian bahkan dapat kesempatan diundang kemana gitu. Ke kampus yang di pelosok, banget loh. Tapi gue cerita dulu ya, gue respect banget. Ini podcast Pak, relate banget. Nggak akan terjadi kalau nggak ada orang dua ini. Gue sih mau stop konten IT semenjak yang kasus Nginx CDN kemarin. Gila semua orang sampai level CEO bully gue. Tapi dua orang ini menyelamatkan gue kayak malaikat datang. Wah, lu salah gaul Pit, salah gaul lo. Makanya gaul sama kita. Yaudah kita buat podcast buat ngedukasi teman-teman ya. Dan bangganya kita pas ada acara di Medan ya. Yang di Medan kemarin tuh gue. Ternyata kayak 40% tuh nonton podcast ini gitu loh. 20-30% tuh ya mereka bilang, ya gue nonton podcast ya, gue kaget gitu kan gue. Ya berarti manfaatnya kan udah tersebar ya. Hah? Ya itu. Nontonin. Ya, saya juga sampai sekarang nggak pernah nyangka reach-nya. Iya. Gitu. Dan inspire orang ya. Inspire orang. Gue ada satu cerita nih Pak, yang kedua tuh. Tadi kan interest ya. Ada relatesnya nih. Yang tadi lu bilang antara si mahasiswa itu sesuai plan yang tadi disampaikan kan, bahwa harusnya kan ini dia berkelanjutan, sustainability sampai dia berkarir kalau bisa kan. Pan lu inget salah satu anak magang kita nggak? Anak UIN cewek, si C, yang akhirnya dia kerja di T warna biru, ya lambang burung. Ya. Jadi gue sempat kaget ketika dia datang ke kampus, datang ke kantor kan, ke NBS. Dia mau magang, tapi saat itu no idea dia mau magang apa, dia mau magang dan dia mau ngangkat skripsi itu no idea lah. Akhirnya kita ngasih opsi ke dia. Apa yang paling bisa lu lakukan? Apa yang menurut lu potensi apa yang paling unggul dalam diri lu gitu. Nah si mahasiswa ini bilang, nih cewek lo ya. Mahasiswa ini bilang, saya bagus Kak di logika. Bisa ngoding nggak? Nggak bisa Kak, tapi kalau saya berpikir secara terstruktur saya bagus. Gue ingat banget saat itu. Terus gue bilang, kalau lu cuma mau magang di NBS, mau penelitian di NBS, bukan magang, mau penelitian di NBS, sifatnya ece-ece, gue bilang gitu kan, cuma buat lulus, nggak bisa, mohon maaf kita nggak bisa terima. Tapi kalau lu mau
ngejadiin ini sebagai relatness lu nanti setelah lu selesai kuliah, lu berkarir dan sesuatu yang impactful buat lu, hidup lu. Oke, ayo kita jalanin. Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, ya saya mau lakuin apa aja deh, Mas. Yang penting, Bang Sidik, yang penting saya bisa lulus, saya bisa punya fondasi dalam hidup saya. Gue lempar tuh waktu itu. Pernah dengar namanya ini nggak? Test Driven Development. TDD. Wah, zaman itu masih jarang tuh. Ya tes TDD gitu kan. Continuous Integration, Continuous Delivery. Familiar nggak? Nggak familiar saat itu. Itu kan? anak magang lu jejelin begitu? Anak-anak yang mau skripsian, akhirnya dia magang kan akhirnya kan. Iya. Itu datang semester 5 kan? Semester 5. Enggak, semester 6. Semester 6. Iya. Semester 6. Oh, apa? Terus Dia minta judul sama saya gitu kan. Minta judul sama NBS. Akhirnya ya udah. Dia ngambil itu, dia ngambil pilihan, yaudah saya mau pelajarin. Apa yang saya harus pelajarin? Gue breakdown tuh. Kamu pelajarin dulu TDD-nya, belajar unit testingnya, belajar ini, belajar ini. Berarti kamu ngambil satu hal, satu bidang yang di Indonesia itu jarang ada yang main di sana. Karena semua senterisnya ke engineering, semua senterisnya ke developer. Tapi nggak ada yang berpikir di software developer in test. ya QA engineer kan. QA engineer tuh. Akhirnya dia ngambil nih Pak. Dia ngambil, dia serius. Dia belajar tuh kan. Akhirnya magangnya dia adalah bikin unit test. Bayangin, magangnya dia bikin unit test. Dari dia mulai bikin tes scriptnya, tes skenario-nya, manual testing dia jalanin. Dia belajar dari nol. Software testing dia belajar dari nol lagi. Kan gue bilang konsekuensinya gak bisa cepet. Ini pasti setahun lu bakal belajar. Dia jalanin tuh Pak, setahun dia. Singkat cerita, selesai di kita, dia bilang, Mas saya butuh yang lebih advance buat tempat untuk penelitian saya. Oke, gue konekin tuh. Zaman dulu ada Kudo saat itu. Gue titipin ke teman gue di sana, di jalan tuh. Ternyata akhirnya dia mengkerucut kepada satu penelitian komparasi manual testing dengan kalau nggak salah automation testing. Manual versus automation. Iya, untuk melihat berbicara terkait masalah reliability, scalability, masalah sustainability Sure. software. Dia bikin penelitiannya Pak. Nggak kumlot sih Pak. Tapi ketika dia lulus, dia apply Pak. Burung biru Pak. Masuk dia. Dan dia cerita ke gue gitu. Yang gue bikin terusnya adalah ketika saya di interview Bang, gue bawa skripsi gue. Saya ngelakuin penelitiannya kok. Jadi saya sudah memahami keilmuan di sini. Gokil. Gue terenjuk gitu. Itu Kita dia. bisa- Gokil tuh gue bilang. Mungkin banyak orang yang lihat itu keberuntungan gitu ya. Iya. Bukan. Tapi menurut saya itu kesiapan ketemu kesempatan kan. Iya, kesiapan. Yang diusahakan. Iya. Ya cuman kalau kita hitung ya ada berapa sih orang yang masuk ketemu orang kayak Sidik gitu. Iya. Enggak. Tetap ada luck-nya ya. Enggak, Bukan luck, emang ketemu aja gitu. Gue menurut saya. kalau momen itu gue selalu sepakat dengan Bu Nur Hayatinya Paragon ya. Dia selalu bilang ada namanya pertolongan Allah yang diusahakan. Iya betul. Dia ngejar soalnya. Dia ngejar. Iya. WA kita kan, WA Iya, gua, WA WA gitu. Sidik. Jadi emang dia ya tadi udah tahu arahnya kemana Iya. kan, fokusnya kemana dan dia sekalipun dia bingung dia nanya gitu kan. Dia Saya nanya. mesti gimana? Dan gue sama ngejar Taufan gitu. ngefasilitasin, lu mau di project yang mana? Betul, mau Mau ngelakuin ngelakuin yang apa? mana? Iya, nah itu dia. Itu yang saya bilang privilege gitu. Kalian Iya, punya apa tempat bermainnya gitu. Playgroundnya kita ada sih benar. Iya, playgroundnya ada. Gak banyak juga tempat magang yang ya asal-asalan Cuek aja ya. gitu, asal-asalan. Iya, benar. Ya dia anak IT masuk tiba-tiba di dalam ngedit video gitu misalnya. Banyak juga anak-anak saya yang gitu. Betul. Masuknya Jadi ke tempat rezeki- besar, Iya. terus tiba-tiba pas masuk lagi ada event apa, Suruh ya edit disuruh video. ngedit video. Capcut malah. Ya enggak maksudnya Sarjana terus capcut gimana malah. gitu Iya, kan. Betul. Iya. Jadi rezeki juga bukan soal masalah duit ya atau pendapatan di fase-fase umur segitu ya Pak Sandika. Lebih ke akses terhadap ilmu ya. Betul. Baik dari mentornya, Iya. playgroundnya dapet kan kayak tadi kan. Dan Kita ada juga yang udah dikasih playgroundnya. Males. Nggak bisa Pak, Iya. Bang nggak bisa Bang, maaf ya Bang. Kan Tapi ada juga Bang, yang Bener gitu. ya? Iya. Padahal kesempatan emas ya. tapi Bang gitu. Tapi Oke, Bang oke. nggak sesuai dengan Tapi- bayaran gua Intel. Duh. Siap. Deh. Padahal itu mahasiswa Harvard sama Stanford tidak dibayar itu intern dia. Padahal bikin produk mereka. Betul. Nah ini question lanjutan nih ya. Jadi kalau menurut Pak Sandika nih, di luar dari kita bisa jawab sebenarnya. Mahasiswa baru lulus ini, apakah harus dia masuk ke company yang langsung besar, langsung gede, ya? Apakah dia memilih baiknya memilih jalur yang perusahaan B aja? Waduh, berat ya. Nah. Karena menurut saya masuk perusahaan tuh rezeki ya. Betul. Kalau rezeki itu
tiap orang ya nggak bisa harus beli perusahaan besar, itu kan rezekinya masing-masing gitu. Cuman yang menurut saya ada plus minusnya ya. Kalau saya ngelihat anak-anak fresh grade yang masuk ke perusahaan besar yang udah established, biasanya mereka hanya dapat satu bagian kecil dari sebuah project gitu. Proses Jadi spesifik banget yang dia kerjain kan, banyak gede perusahaannya kan. Tapi begitu dia masuk ke startup yang kecil, ya dia kayaknya bisa semua gitu. Nah, bener. Ini selalu kita bilang ya sama anak-anak yang join di kita, bahwa di sini lu punya sebuah ya privilege tadi, bahwa ikut proses ya dari nol kan, ngebahas suatu, bahkan kadang-kadang ngerjain sesuatu yang di luar jadi job desk-nya juga kan, di luar dari tanggung jawabnya dia, tapi dia memahami satu siklus ya. Pada akhirnya dia lompat lebih tinggi itu lebih mudah, karena ketika lompat ke tingkat yang lebih tinggi dia, ya saya tahu semua dari A sampai Z kan, ternyata itu relate ya, dan cocok ternyata. Sebetulnya gue ada satu hal sih yang mungkin agak relate ya. Gue pernah ngobrol sama salah satu veteran di salah satu apa ya, kalau bilang unicorn Indonesia lah. Dia mengutip gini, apa bedanya kita kerja di startup yang hyper growth sama kerja di perusahaan yang misalnya yang udah well established lah, gitu ya. Sebetulnya paling perbedaan mendasar adalah akselerasi kompetensi. Jadi yang mungkin lo kalau mau mendapatkan case yang hyper growth itu ya, case-case yang sangat-sangat challenge unik, nggak semua orang bisa dapat kesempatannya, itu tuh yang tadinya mungkin lo butuh 20 tahun itu di squeezing up Lebih cepat. jadi lebih cepat. Iya. Ya, itu jadi lebih cepat, jadi cuma 5 tahun. Tapi kan itu dulu di drilling. Berarti kan dengan kata lain lu bukan lagi berbicara masalah siap nggak siap, lu harus siap. Lu harus bener-bener harus tahan banting, belajarnya lebih cepat, adaptasinya lebih cepat. Tapi akhirnya ketika lu keluar dari situ, keluar dari area itu gitu bilang gitu ya, lu tuh udah jadi pribadi yang berbeda, lu jadi kompetensi yang berbeda gitu. Jadi intinya buang idealisme kalian ya. Maksudnya kalau fresh graduate harus kerja di A, B, C gitu ya. Maksudnya di mana Tuhan tempatin rezeki kalian diterima, kalau kalian merasa bagus dan punya mentor yang oke, silahkan jalanin karena growth kalian bakal lebih berakselerasi lagi. Iya, sama kayak kalau tau lah kita Big Four tau ya, Big Four tau kan, kayak Ernst yang PwC, BCG, gitu-gitu lah, McKinsey, ya gitu lah pokoknya yang besar-besar kayak PMG gitu ya. Lu coba tanya teman-teman yang kerja di sana, kalau mereka bisa survive itu di perusahaan Big Four itu, gue yakin ketika mereka keluar dari Big Four itu, mereka levelnya udah berbeda. Ya, bahkan requirement-nya beberapa tuh ada yang nyantumin ya must be graduate from Big Four untuk beberapa. Karena posisi. apa? Ada namanya tadi akselerasi knowledge sama kompetensi yang lu bisa mungkin dapatnya di tempat lain lu 20 tahun, tapi di situ lu bisa dapat lebih cepat gitu loh. Menarik. Pengalamannya. Terus gue startup gue diakuisisi, terus gue jadi CTO tuh di Fitco. Nah, boardnya itu lulusan PwC, Big Four semua. Tiba-tiba ada gue nih, unes buca WNS, kerja di minus. Nah itu yang gue bilang, gue bener-bener di squeeze. Wah, Iya, masalahnya bukan nggak siap, lu dibayar investor, lu bisa responsible. Iya, ya daya aja kalau nggak siap nggak mungkin. Jadi squeeze-nya tuh wah bener-bener parah sih. Dan itu nggak salah. Iya. Dan itu nggak salah. Itulah mungkin yang bisa disampaikan di ketika kuliah nanti ya Pak Sandika ya, dunia kerja. Oke, gue terakhir nih pertanyaan gue, karena itu mungkin udah lama juga nih. Kalau misalkan nih, karena gini, gue ada satu inspirasi menarik sih. Itu tahu Kalimasada nggak? Tahu Kalimasada ya? Mas Kalimasada sama Mas Timothy. Mas Kalimasada tuh bikin kuliah umum yang sama Ferry Irwandi ya, bikin konten-konten yang kayak tadi ya, ekonomi, fundamental ekonomi gitu-gitu ya. Basic lah. Nah pertanyaannya nih Pak, kalau sometimes kita bikin modelnya kayak gitu, tertarik gak? Tadi kan lo bilang bahwa kayaknya kita perlu ada nih lebih banyak ngasih understanding yang lebih low level, yang lebih dia dapetin interest, outcome-nya adalah interest dan apa ya, dapetin why-nya gitu. Nah kalau misalkan yang mungkin kalau kita 1-2 mungkin ya 1-2 kalau kayak gitu, mereka pasti seneng banget. Nah kita bikin model kayak gitu, mungkin kolaborasinya nggak cukup sampai di sini, tapi kita lanjutin karena menurut gue itu penting sih. Siapa tahu ada yang mau sponsorin, boleh Siapa banget tahu, ya. Iya, sama-sama boleh ya. Yang besar-besar. Jadi itu mungkin partisipatif dari industri ya, yang real ya. Karena kalau lu lihat kontennya Kalimasada, kontennya misalkan Ferry Irwandi gitu yang berbicara masalah basic ekonomi. Di Malaka Project Iya, itu di bagus. Malaka Project itu bagus banget. Karena menurut gua
itulah kenapa harus orang kalau mau belajar sesuatu itu harus dapat why-nya dulu. Kenapa dia harus belajar Iya. itu? Deliver basicnya dulu. Basicnya apa sih? Basic understandingnya apa? Groundbreakingnya tuh gimana sih caranya untuk bisa kita survive di mata kuliah itu? Dan mereka tahu purpose-nya mata kuliah itu nantinya di ujung tuh bakalan gimana? Dampaknya apa buat hidup mereka? Tapi ini kan tujuan podcast ini kan, kita emang mau Iya. ngumpulin teman-teman Tech Bro yang positif Betul, kan. Mungkin kita bisa escalate lagi Nanti tuh. kita bisa pivot sedikit tuh, bikin kayak itu sama Pak Sandika. Jadi Iya. gue pengennya lebih ada ini kan expert mattersnya di bidang pendidikan gitu ya. Jadi Siapa biar- yang nggak follow pesan Iya. kita? biar kita juga dapat follow. insight Iya. dan itu yang nantinya bakalan ngebuat siapapun yang mau ngisi di sini gitu ya. Itu juga bakalan mengstimulat teman-teman kita mahasiswa itu bisa lebih bertumbuhnya lebih baik gitu dengan understanding yang lebih Iya. baik gitu. Nah, tapi kita mungkin ya nanti kita ngobrol deh abis ini, kita buat wadah nih buat teman-teman. Maksudnya di mana kita buat edukasi yang terstruktur aja. Iya. Nggak harus pakai channel gua, kita bisa buat baru. Buat baru. Kita buat apa wadah baru. Yang penting teman-teman bisa jump in dan nginspire teman-teman mahasiswa yang ini materi ini berkualitas banget karena ini mahasiswa semester 1 nonton ini ngerti mau kemana. Iya. Ya siapa tahu nanti ada yang bisa ngejelasin mata kuliah kalkulus 1 in nutshell gitu kan. Ya kan? In baby words gitu kan. In baby words, Iya kan? chat GPT bro. Kalkulus 1, kalkulus 2 kan. Oke, last ya. Last. Ini bener-bener udah banyak obrolan kita dan kalau dilihat teman-teman runut banget gimana cara dari tadi mahasiswa semester 1 sampai cari kerja tuh gimana nih, kita udah bicara runut banget padahal kita konsepin tuh bisa jadi tuh. Nah, Pak Sandika Gali, last word, kenapa Bapak ngonten dan apa impact yang Bapak mau kasih dan apakah Bapak sudah ngimpact orang banyak sekarang? Coba. Ya sebenarnya kalau konten sih dari awal ya buat tujuannya buat nemenin belajar aja sih. I see. Bukan buat ngajak. Sesimpel itu, Pak. Ya, jadi biar ada temennya kalau belajar tuh di kelas misalnya gini, saya tuh nggak setuju kalau misalkan di kelas kita ngajar, terus materinya nggak beres, terus kita bilang udah nggak, kamu nonton aja siapa gitu ya, mending nonton saya lagi. Wih. Oh iya Kan saya temenin lagi gitu, jadi di kelas saya temenin belajarnya, nanti di rumah ketemu saya lagi bosan-bosan gitu. Terus Lama. jadi. Jadi ya sebenarnya dari awal tuh cuma pengen nemenin belajar aja, nggak perlu sampai jago. Kalau jago mau ke tempat lain lah gitu. Kita sampai bisa nyelesain mata kuliahnya itu aja gitu. Setidaknya paham fundamentalnya. Terus Pak gimana Pak? Apa yang Bapak rasain setelah konten itu? Padahal Bapak kayaknya udah mau 1 juta ya YouTube-nya ya? 900. Udah 900 ribu ya? Oh nice. Apa yang Bapak rasain nih di kehidupan sehari-hari atau Enggak, yang saya rasain adalah karena saya konten udah 10 tahun ya. Iya. Ya. Saya sekarang itu kalau misalkan ngisi di mana-mana mentornya itu yang ngisinya itu dulunya nonton saya itu sedih banget. Jadi seneng banget tuh, terharu gitu ya. Jadi saya pernah ngisi di mana gitu ya. Sama Sebelum saya itu saya ngeliat ini anak keren banget. S2 di mana gitu ya. Materinya juga in depth banget, terus pas turun, Pak Sandika dulu saya kuliahnya terselamatkan sama Bapak. Aduh. Lebih dari uang ya Pak? Lebih dari uang ya? Iya gitu. Jadi ya saya ngerasa jadi yang dulu belajar sama saya sekarang udah profesional gitu di industri. Karena saya masih nganggapnya mahasiswa saya aja gitu. Padahal Bapak berangkat dari sederhana biar nemenin dia belajar aja lah. Misalkan di kuliah ada kurang nih, yaudah nonton gua aja gitu kan. Dan ternyata Kan bisa jadi 2015. berkah. Coba kalau dia nonton 2015 sekarang udah 10 tahun berikutnya pasti udah senior engineer lebih itu. Iya, udah senior engineer, udah manager level pasti. Bidang kita kan bukan bidang yang gampang sebenarnya. Tugas kita adalah ngebuat bidang ini tuh jadi lebih menarik dengan cara yang lebih gampang gitu. Iya. Nah Pak Sandika nih udah ngebuktiin gitu kan. Oke, last. Jadi kan kita udah cerita usaha masing-masing. Bapak cerita dong WPU Course nih, kenapa Bapak buat dan ngapain aja sih di WPU Course. Biar teman-teman juga tertarik sama WPU Course. Ya jadi sebenarnya WPU Course ini adalah platform pembelajaran online gitu ya. Ini mimpi saya udah sejak lama pengen, cuman saya nggak ada bandwidth buat ngerealisasiinnya. Kebetulan ketemu 2 mahasiswa saya ini yang membantu mewujudkan mimpi saya lah gitu. Mereka hebat-hebat. Yang satu namanya Afif, yang satu namanya Agung, CEO dan CTO saya. Jadi kita basicnya seneng ngajar bertiga gitu. Jadi mereka ini pengajar bootcamp udah lama. Terus saya lihat mereka selalu jadi mentor terbaik gitu di bootcampnya, daripada di bootcamp orang. Bikin aja gitu. Kita bikin sendiri aja. Jadi sekarang kita punya beberapa course buat teman-teman yang mau belajar web development dari dasar gitu. Iya. Ya kalau mengundang bintang tamu
di sesi-sesi khusus bisa ngundang Mas David atau ngundang engineer kita juga nggak ada Boleh, masalah boleh, gitu Apa ya. websitenya Pak? bpucourse.id. bpucourse.id teman-teman buka ya. Oke, Thank sudah you. selesai. Thank you so much Pak Sandika Gali sudah Terima menginspirasi kasih, kita teman-teman. semua. Terima kasih banyak. Thank you Opan, thank you Sidik. you. Jangan lupa Sandika. nonton podcast selanjutnya teman-teman. Kita bakal undang bintang tamu yang nggak kalah keren, bahkan yang kerja di luar negeri kayaknya habis ini. Thank you.